ketika kita sudah diberikan harta yang banyak, tentunya kita pinginlah mencicipi barang-barang yang mewah. Bukan berarti kita bermewah-mewahan, tapi mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga dibelilah emas, kemudian dibelilah perak untuk kita gunakan. Tapi perlu hati-hati. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala yajuzu istimalu awanid dhahabi wal fiddati. Tidak diperbolehkan alias haram menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Kalau bentuknya wadah maka hukumnya haram, tidak boleh digunakan. Biasanya di luar negeri ada, di zaman kerajaan dulu saya pernah dapat informasi, kalau di luar negeri ada memang wadah-wadah itu dari perak, terbuat dari perak, untuk mengetahui di situ ada racun atau tidak. Katanya kalau perak itu ada, kalau minuman ada racunnya, peraknya nanti berubah warna. Itu katanya seperti itu informasinya. Tapi faktanya seperti apa, saya pun belum mengetahuinya. Jadi masih tetap ada kegunaannya. Tapi kalau dalam kondisi yang biasa, bukan kondisi yang darurat, kita tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang berbentuk gelas, berbentuk piring yang terbuat dari emas ataupun perak. Beda lagi kalau warnanya saja kuning gitu saja, cuma cat, ya itu tidak masalah. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Tapi kalau menggunakan emas, menggunakan wadah tapi bukan terbuat dari emas ataupun perak, barang-barang mewah yang lain seperti berlian misalnya, itu masih diperbolehkan. Intan ataupun ya bahannya intan lah, yakut, nah itu masih diperbolehkan. Seandainya ada piring, ada mangkok, ada gelas kok terbuat dari yakut ataupun intan, itu masih boleh. Yang dilarang, yang diharamkan adalah ketika wadah itu terbuat dari emas ataupun perak. Wala yajuzu bi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Nah, wadah yang dari emas ataupun perak, berbentuk wadah, mau digunakan bagi laki-laki maupun digunakan untuk perempuan, sama hukumnya haram. Beda sama cincin ya Pak. Kalau cincin dari emas, kalau laki-laki haram untuk laki-laki, tapi kalau wanita boleh. Kenapa sebabnya? Nah, ini ada satu alasan, salah satu alasan diperbolehkannya, karena emas ini sebenarnya zatnya bukan barang-barang yang keras seperti besi. Sehingga emas ini kalau dipeotkan mudah sekali peot. Berarti bentuknya bukan bentuk wadah. Sehingga ketika dipakai ada bagian-bagian bahan-bahan kecil yang mungkin masuk ke pori-pori, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan seandainya zatnya dari emas masuk ke pori-pori, nanti masih bisa dikeluarkan di menstruasi untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki kan nggak ada mennya. Jadi nah inilah nanti menjadi bibit penyakit di tubuh bagi laki-laki yang menggunakan cincin, kalung, gelang yang terbuat dari emas. Ini salah satu alasan penelitian. Kalau di dalam kitab ini ya sudah mengatakan bahwasanya laki-laki haram memakai emas, kalau perempuan boleh, nah itu saja. Jadi tidak ada alasan-alasan secara modern, secara penelitian tidak ada. Karena Nabi Muhammad memberikan hadis tanpa penelitian pun ya sudah mengetahui. Contohnya misalnya babi haram hukumnya dimakan. Nabi Muhammad nggak menyebutkan itu. Oh nanti kalau makan nanti kejadiannya A, B, C, D, nanti akan sakit, akan apa. Ternyata begitu zaman sudah modern, diteliti di daging babi terdapat cacing pita yang begitu, ketika dipanaskan 100 derajat Celcius pun cacing pita tersebut tidak mati. Nah ini berbahayanya daging babi. Kemudian habitatnya babi juga buruk. Bahkan kotorannya sendiri dimakan oleh babi itu. Nah kan seperti itu.
Tapi Nabi Muhammad ya hanya mengatakan oh babi haram. Ya sudah titik. Penelitiannya nanti zaman yang membuktikan. Nah, seperti itu. Sama dengan emas dan perak. Kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin bil ashah. Menurut pendapat yang kuat bahwasanya walaupun emas ataupun perak yang berbentuk wadah itu tadi, mangkok, gelas, piring, tidak dipakai untuk makan, tidak dipakai untuk minum, hukumnya sama saja tetap haram. Sama wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, sama keharamannya baik kita simpan saja di dalam lemari ataupun dipakai untuk makan, dipakai untuk minum, hukumnya sama-sama haram. Maka kalau kita memiliki benda-benda yang berbentuk wadah seperti mangkok, gelas ataupun piring yang terbuat dari perak ataupun emas, maka alangkah baiknya kita singkirkan. Maksudnya kita singkirkan jangan dibuang, Pak. Kalau dibuang nanti saya ambil. dijual diganti emas yang berbentuk kalung. Nah, ini malah nggak masalah. Tapi jangan dipakai sendiri, ibunya yang pakai. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah boleh menggunakan wadah itu, wadah tersebut dari barang-barang mewah, tapi selain emas dan perak. Ya juzu istimalu ghairihima minal awani an-nafisah kaina iyakutin, seperti wadah yang terbuat dari intan. Nah, kalau intan diperbolehkan, tidak masalah hukumnya memakai wadah yang terbuat dari intan mewah. Ini jarang sekali kita mempraktekkan yang seperti itu, tapi kita perlu mengetahuinya supaya suatu saat tidak terjadi. Memang jarang orang menggunakan wadah dari emas ataupun perak. Kalau enggak zamannya kerajaan enggak ada. Mungkin di zaman-zaman kerajaan dulu yang ada. Kalau sekarang mungkin enggak mau menggunakan wadah dari emas ataupun perak. Tapi siapa tahu menjumpai wadah yang berbentuk emas ataupun perak, kita bisa hati-hati, kita mengetahui oh hukumnya haram. Wa yahrumul ina'u al-mudabbabu bidobbati fiddatin kabiratin urfan li zinatin fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karoha. Timbullah pertanyaan, oke, wadah dari emas, wadah dari perak tidak boleh digunakan. Sekarang wadahnya bukan terbuat dari emas ataupun perak, hanya disepuh, hanya dilapisi oleh emas ataupun perak. Yang dilapisinya itu menggunakan dengan cara dipanaskan. Bagaimana hukumnya? Ternyata juga wayahrumul ina'u al-mudabbabu bidobbati fiddatin kabiratin urfan. Ini terkait dengan perak dulu. Kalau sepuhannya, lapisannya daripada piring itu terbuat dari perak, piringnya bukan perak, hanya dilapisi dari bahan-bahan sejenis perak. Kalau lapisannya itu termasuk besar, termasuk banyak, dan tujuannya adalah untuk hiasan, maka hukumnya haram. Kalau tujuannya untuk hiasan, ini dilapisi perak. Tapi kalau tujuannya untuk kebutuhan, misalnya ini yang seperti saya katakan tadi, zaman ini zaman banyak santet. Oh, ada yang percaya santet nggak Pak Ladi? Percaya bukan jenengan? Kali santet, percaya nggak? Nah, siapa tahu kan timbul masanya banyak santet ini. Wah, kehidupan karena corona semakin parah, mungkin banyak santet di mana-mana, tapi naudzubillah nggak akan terjadi mudah-mudahan. Seandainya di suatu desa itu banyak terjadi santet, sehingga untuk membuktikan supaya makanan atau minuman itu netral dari barang santet, barang-barang yang beracun, maka dibuatlah gelas kita disepuh atau dilapisi dengan perak. Berarti lihajatin, kebutuhannya itu untuk hajat. Memang
ada kebutuhan untuk tersebut, untuk hal itu ada kebutuhan. Maka gimana hukumnya? Jaza ma'al karoha, boleh tapi makruh, tidak haram. Karena ada tujuannya kita menggunakan wadah yang dilapisi oleh perak itu tadi. Au soghiratin urfan li zinatin karoha. Sekarang lapisannya sedikit. Tadi kan yang lapisannya banyak. Sepuhannya sekarang sedikit. Tapi tujuannya adalah untuk hiasan. Jadi piringnya dihiasi, disepuh, dilapisi oleh perak, tapi sedikit. Kita hanya untuk hiasan, tidak ada kebutuhan sebenarnya. Maka kalau sedikit, karohat, kurihat, hukumnya dimakruhkan. Kalau lapisannya sedikit. Auli hajatin wala tukrahu. Tapi kalau sedikit, kita punya hajat, punya kebutuhan, ada pokoknya punya hajat lah, ada sesuatu yang kita butuhkan dari lapisan perak tersebut, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Wala tukrahu, maka tidak dimakruhkan, tidak ada kemakruhan. Itu yang perak. Kemudian wadah ini dilapisi oleh emas. Nah, yang kedua adalah emas. Wa madbatu az-zahabu wa amadbatu zahabi wa tahrumu mutlaqan kama sahahahu an-Nawawi. Menurut Imam Nawawi, kalau wadah kita tidak terbuat dari emas ataupun perak, tapi dilapisi oleh emas, tadi kan perak, sekarang emas, dilapisi oleh emas, baik banyak maupun sedikit, maka hukumnya haram secara mutlak. Ini kalau emas. Kalau perak tadi masih ada tenggang rasanya, masih ada keringanannya. Kalau banyak tapi untuk hiasan, maka haram. Kalau banyak tapi ada kebutuhan kita menggunakan lapisan emas, lapisan perak tersebut, maka makruh hukumnya. Kalau sedikit untuk hiasan makruh, kalau sedikit ada kebutuhan maka tidak makruh, diperbolehkan. Ini yang lapisannya perak. Dari sini tentang wadah yang menggunakan emas, terbuat dari emas ataupun perak, ada yang ditanyakan, Pak Ladi, kira-kira ada keinginan enggak saya besok mau beli wadah terbuat dari emas biar nampak mewah. Kalau sendok gimana? Sekarang bukan wadah Pak, tapi sendok sama. Karena di wadah itu tujuannya untuk makan ataupun minum, sendok juga sama, tujuannya untuk makan dan minum. Maka keharamannya sama dengan wadah tersebut. Saya menjumpai itu wirid malam Jumat, sendoknya kayak emas, tapi hanya lapisan, ya, maka nggak masalah. Tapi kalau hanya lapisan warna saja, warnanya kuning. Tapi kalau benar-benar emas, maka baru haram hukumnya menggunakan sendok tersebut. Mending beli emas yang batangan ya Pak Ladi, nanti bisa diinvestasikan. Daripada emas yang berbentuk wadah, hukumnya haram. Kalau yang batangan ini nggak masalah hukumnya. Sama dengan kalung, sama dengan cincin. Demikian tentang pembahasan wadah terbuat dari emas dan perak. Perlu kita mengetahui supaya suatu saat tidak terjerumus di dalam perkara-perkara yang haram. Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjutkan Pak Hadi.